materi ini sebenarnya hampir sama seperti hidrolika ya, yang tekanan itu ya. Cuma bedanya kan hidrolika itu air gitu ya, jelas-jelas suatu benda terendam di air gitu kan. Kalau di tanah ini, karena kan pada prinsipnya ya mau di air, di dalam tanah, struktur itu pasti ada namanya tegangan atau tekanan gitu ya. Prinsipnya hampir sama ya. Semoga aja nanti nggak terlalu inilah ya, berpikir ulang gitu ya, karena memang pada dasarnya hampir sama. Hmm, tanah itu kan sudah saya sampaikan di awal kuliah gitu ya, bahwasanya tanah itu merupakan, kalau kita visualisasikan, dia itu merupakan suatu kerangka partikel pada tanah atau kita sebut sebagai solid. Jadi dalam tanah itu ada namanya solid. Kemudian ditambah juga ada yang namanya pori-pori, di mana pori-pori itu yang membatasi antar solid itu. Nah, apa itu pori? Pori-pori itu isinya adalah air dan atau udara. Karena kan bisa jadi dalam suatu tanah itu nggak ada air atau nggak ada udaranya, gitu ya. Jadi makanya kenapa di sini dikatakan ada dan atau udara. Tapi prinsipnya pori itu adalah itu. Jadi kalau digambarkan, dalam tanah itu ada namanya solid, digambarkan dengan S, kemudian void. Void itu adalah pori-pori, di mana void itu terdiri dari air dan atau udara. Nah, pada kondisi praktek gitu ya, kemudian di lapangan gitu ya, bahwasannya untuk rentang tegangan ini masing-masing partikel padat dan air itu dapat dianggap tidak kompresibel. Jadi kita anggap tanah itu tidak kompresibel meskipun pada kenyataannya yang namanya udara itu bersifat kompresibel ya. Karena kan tadi dikatakan bahwasanya di dalam tanah itu ada udara ya, meskipun tidak semuanya. Itu yang pertama tadi, mereview kembali tentang apa itu tanah. Yang kedua, volume kerangka tanah secara keseluruhan itu dapat berubah akibat penyusunan kembali partikel-partikel padat pada posisinya yang baru. Gini maksudnya. Misalkan gini ya, kita ambil tanah, awalnya tanah itu satu bongkahan. Volumenya misalkan X gitu ya. Kemudian tanah itu saya hancurkan, dihaluskan gitu misalkan ya. Tanah itu saya hancurkan, saya haluskan, kemudian saya bentuk lagi tanah itu, saya padatkan. Maka tanah tadi bisa jadi volumenya pun akan berubah dibandingkan volume yang semula. Artinya tidak sama, nggak bisa mirip gitu ya. Terutama kalau kita menggunakan cara menggelinding atau menggelincir, di mana hal tersebut menyebabkan adanya perubahan gaya yang bekerja di antara partikel-partikel tanah. Jadi volume kerangka tanah itu bisa berubah gitu ya, di mana perubahan volume itu berdasarkan tadi penyesuaian kembali partikel-partikel yang padat tadi dengan posisi yang baru. Nah, kompresibilitas kerangka tanah yang sesungguhnya itu sebenarnya tergantung pada susunan struktur partikel tersebut gitu ya. Kemudian pada tanah jenuh, jenuh itu adalah tanah itu sudah jenuh terhadap air. Berarti udah penuh dengan air sampai-sampai air itu nggak bisa masuk ke dalam tanah. Itu dinamakan dengan tanah jenuh atau kita sebut sebagai saturated. Ya, bisa juga disebut sebagai saturated. Itu nama lainnya adalah tanah jenuh. Di mana saat kita menganggap tanah itu jenuh, gitu ya, maka kita anggap air itu tidak kompresibel.
Karena yang kompresible itu adalah udara ya, bisa ditekan. Pengurangan volume hanya mungkin terjadi bila sebagian airnya dapat melepas diri dan keluar dari pori-pori. Jadi yang namanya volume air pada tanah itu bisa berkurang gitu ya apabila memang airnya itu keluar dari pori-pori secara sendiri gitu ya. Jadi volume pada tanah itu bisa berubah volume pertama karena tadi ya penyusunan partikel tanah yang baru, misalkan kita padatkan gitu ya. Bisa juga karena memang airnya itu melepaskan diri dan keluar dari pori-pori. Itu yang menyebabkan volume tanah itu bisa mengalami perubahan. Nah, pada tanah yang kering, tadi kan tanah jenuh atau jenuh sebagian, pengurangan volume itu selalu mungkin terjadi akibat kompresi udara di dalam pori-pori. Dan terdapat suatu ruang untuk penyusunan kembali partikel-partikel tanah. Jadi kalau misalkan tadi tanah jenuh, itu yang keluar itu air, sehingga menyebabkan volumenya berubah. Kalau tanah kering, yang mengalami kompresi itu adalah udaranya. Gitu ya. Nah, tegangan geser itu dapat ditahan oleh kerangka-kerangka partikel pada tanah dengan memanfaatkan gaya-gaya yang timbul karena persinggungan antar partikel. Tegangan itu kan berarti dia melawan ya, yang menyebabkan tanah itu mengalami suatu pergerakan atau pergeseran. Nah, pergeseran itu bisa dilawan dengan gaya-gaya yang gaya dalamnya sendiri itu. Kalau tegangan normal, tadi tegangan geser, kalau tegangan normal itu ditahan oleh gaya-gaya antar partikel pada kerangka tanah. Jadi kalau misalkan tanahnya kondisinya jenuh sempurna, air pori ini akan mengalami kenaikan tekanan karena ikut menahan tegangan normal. Kan tadi dinamakan jenuh karena airnya banyak ya, saking banyaknya air lain tuh gak bisa masuk lagi. Nah, kalau kondisi jenuh, maka air pori tadi itu akan naik ya, mengalami kenaikan tekanan, di mana akhirnya air pori ini nanti ikut menahan tegangan normal. Jadi pada dasarnya, prinsip tegangan efektif adalah hanya berlaku untuk tanah jenuh sempurna. Untuk pengertiannya, ada namanya nanti tegangan normal, tegangan geser, ada juga nanti kalau Anda mata kuliah mekanika bahan itu ada namanya tegangan putar, itu juga ada. Kenapa tegangan macam-macam? Karena gaya dalam pun bermacam-macam. Anda sudah dapat mata kuliah mekanika rekayasa. 2 ya berarti sekarang ya. Coba saya tanya. Gaya dalam itu apa saja? Sudah diajarkan? Ada yang mau jawab? Gaya dalam itu apa saja? Anda sudah mau jawab? Coba saya tanyakan ya. Coba Patin, gaya dalam itu apa aja, Patin? Ya, Bu. Ya, gaya dalam itu apa aja? Sudah diajarkan di mekanika rekayasa, udah dapat kan mata kuliahnya? Kalau gaya dalam itu ada gaya normal, gaya lintang, sama gaya lentur. Gaya apa? Normal, lintang, satu lagi apa? Lentur, Bu. Apa? Lentur. Momen. Iya, momen lentur. Ya. Jadi ada 3 ya. Karena gaya dalam ada 3, maka tegangan pun ada 3.
Cuma kalau di sini kita fokus ke tegangan efektif ya. Nah, tegangan itu merupakan hasil perkalian dari berat volume dengan kedalaman titik yang ditinjau. Pernah kan ya? Tegangan sama dengan berat volume kali H. Ada ya di mata kuliah hidrolika. Berarti semakin dalam suatu tanah, maka tegangan pun akan semakin besar. Seperti pas hidrolika ya, semakin kedalaman air, maka tegangan makin besar. Iya kan, benar ya? Makanya kan kenapa kalau air semakin dalam, maka kan tegangannya makin besar. Makanya kan butuh kapal khusus ya, kapal selam ya, yang sampai kedalaman. Makanya kan manusia itu eksperimen ya, karena mungkin belum ada kali ya manusia yang bisa benar-benar sampai ke dalam kedalaman paling dalam dari laut. Dan binatangnya kan bermacam-macam ya. Dan semakin ke dalam itu kan makin besar ya, tekanannya itu makin berat. Seperti itu. Tanah pun juga sama. Oke, dilambangkan dengan ini ya, ini bentuk tegangan. P juga bisa. Kalau berat volume tanah yang mana ini nih berat volume? Atau kita sebut sebagai berat jenis ya. Jadi jangan bingung. Berat jenis, berat volume tuh sama aja. Ya. Lambangnya ini. Kalau tegangan berarti yang ini lambangnya. Kalau Z adalah titik yang kita tinjau. Oh, mau pada kedalaman berapa? Pengen tahu tegangannya. Jadi kalau air itu H. Ya. Kalau pakai air menggunakan H. Kalau pada tanah maka dia adalah Z. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tegangan normal, oke? Sekarang kita masuk ke tegangan normal dulu. Sebelum ke tegangan efektif. Contoh ya. Diketahui berat volume tanah, kalau T, T itu maksudnya berat volume tanah asli ya. 17 kN per meter kubik. Kalau berat volume D, D itu artinya dry. Dry itu artinya kering. Lebih kecil ya, 13 kN per meter kubik. Nah, kenapa ini tanahnya warnanya oranye-oranye? Warnanya macam-macam. Maksudnya di tanah ini ada 3 lapisan. Artinya dalam satu tanah ini memiliki 3 lapisan, yang mana 3 lapisan ini memiliki berat volume yang berbeda-beda. Dari kedalaman 0 sampai ke 3, berat volumenya segini, warna abu ya. Dari kedalaman berapa nih? 3 sampai ke 7, berarti kan 7 ya. Atau kalau total itu 4 meter, berat volumenya ya warna oranye ini, yang muda. Kemudian dari kedalaman 7 ke kedalaman 11, berat volumenya berubah lagi. Berat volume keringnya berubah. Berat volume tanahnya sama. Cuma kalau kita dry-nya kita lihat berubah, ya kan? Nah, seperti ini. Artinya itu ya, dalam satu tanah, dalam satu lokasi ternyata bisa memiliki berbagai macam berat volume. Kalau ditanyakan nih, saya ingin tahu berapakah tegangan normal di titik A. A ini di mana? Oh, A ini di kedalaman 1 meter. Di kedalaman 1 meter berarti masih di lapisan yang warna abu. Maka kita harus menggunakan berat volume tanah asli. Maka tegangan titik A adalah berat volume tanah asli 1. Kenapa 1? Karena si A ini terletak di warna abu ini, lapisan warna abu ya. Kedalamannya 1 kali 1, ketemu 17 kN per meter persegi. Hati-hati satuannya ya, tegangan per meter persegi. Kemudian kalau kita titik B ini gimana ya?
Dia kan letaknya antara abu dan oranye. Nah, kalau kondisi seperti ini maka kita anggap dia masih ikut yang di atasnya. Karena dia belum melewati warna oranye. Maka pasti pakai ya T-nya berat volume tanahnya berat volume tanah 1 atau yang di warna abu-abu kali kedalamannya. B di kedalaman berapa? 3 meter. Seperti itu. Kelihatan ya? Kemudian berat volume tanah dicek. Nah, hati-hati. Saya sampaikan bahwasannya yang namanya berat, dia itu akan, maaf tegangan, dia itu akan terdistribusi dari paling atas sampai ke paling bawah titik yang kita tinjau. Misalkan kita hitung C, maka yang kita hitung itu jangan hanya tegangan di warna oranye saja, tetapi abu pun tetap kita harus hitung. Seperti hidrolika ya, masih ingat, semoga Anda masih ingat ya. Berarti tegangan di atasnya juga harus diikutkan. Saya ulang lagi, misalkan seperti orang naik pucang jambe, permainan pucang jambe tahu ya, yang kalau 17 Agustusan itu ya. Orang paling bawah, dia tuh kan nggak cuma menerima beban dari satu orang di atasnya kan nggak, tetapi seluruh total orang dari paling atas sampai di atasnya dia pas, ya kan? Misalkan ada 5 orang di atas dia, ya semua 4 orang di atasnya itu dia menerima beban 4 orang itu. Bukan cuma satu orang yang tepat di atas dia. Begitu juga dengan C di sini. C itu berarti dapat beban dari siapa aja? Yang dari paling atas. Sini. Cuma bedanya di sini adalah karena berbeda lapisan, maka nanti rumusnya adalah tegangan normal di titik C berarti berat volume tanah asli 1 dikali tegangan di titik di lapisan 1 berarti berapa? Kedalamannya berapa? 3. Nah, berarti total ini. Ditambah karena di C di sini yang warna oranye. Ditambah berat volume tanah 2 yang warna oranye dikalikan dengan kedalaman. Mau ke C berarti kedalaman berapa? 4. Jadi nggak boleh dicampur ya. Ya kalau misalkan berat volume tanah 1 ya khusus untuk kedalaman dari 0 sampai 3 aja. Nggak boleh punya orang ikut ke abu-abu dan sebaliknya. Kali 4 ya, karena C jarak dari B ke C adalah 4. Terus kalau D gimana? D juga sama, berarti dari atas ini, sini, baru D ini. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Coba saya kasih soal ya. Semuanya ready. Ini coba saya panggil Yusron. Ada Yusron? Yusron. Halo Yusron. Maaf ya sambil makan. Ada Yusron nggak?
Nggak ada, Yusron? Ada, Bu. Nah, coba. Berapakah tekanan normal di titik E, Yusron? Yang lain juga coba kerjakan ya. Tulis dulu. Coba Yusron, berapa tekanan normal di titik E? Gimana tadi, Bu? Titik E. Anda kelihatan nggak gambar? Saya gambar kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Berapa? Titik E. Ya. Bentar, Bu. Satu lagi saya minta ke titik F itu di tepat paling bawah. Coba titik F sama perempuan sekarang ya, coba ya. Prita, ada Prita? Halo, Prita ada? Prita. Prita, ada Prita? Mana Prita? Iya, Bu. Ya, titik F berapa? Tekanan normal titik F. Bentar, Bu, lagi nyari. Ya. Udah, Yusron? Belum, Bu, lagi jalan. Lagi jalan, lagi buat. Gampang tuh, sebut aja. Berapa? Ayo, berapa? Yusron, sebut aja, berarti berapa? .69, Bu. Prosesnya dulu dari mana? Kasih tahu. Prosesnya, saya mah butuh proses. Angka mah nanti bisa. Dari YT1 kali Berat volume tanah 1 kali berat volume ditambah YT2, YT kali 2 ditambah kali 1. Ulangi. Berat volume tanah 1 kali berapa? Berat volume tanah 1 kali Berat volume kali 3 ditambah berat volume berapa? dikali 1. Kenapa 1? Itu di mana, di mana itu? Coba Anda lihat di gambarnya. Antara B sama C, Bu. Itu ada tulisannya, itu berapa meter? Di mana itu? Kedalaman berapa itu? 1,5, Bu. Oh ya, bentar. .78, Bu. Berapa? E-nya di 78. Dapat dari mana? Coba ulangi. Berat volume pertama dikali 3 ditambah berat volume kedua dikali 1,5.
Jadi berapa totalnya? Hasilnya 78 Oke, satuannya apa? kilonewton per meter kubik. Tegangan. Itu berat volume. Kan tegangan sekarang mah. Oh, Apa? persegi, Bu. Meter persegi. Oke. Betul ya, berarti gitu caranya. Sekarang Prita, gimana? Prita, Prita, Iya, Bu. berapa yang di F? Hasilnya 258, Bu. Dari mana? Kilonewton Dari mana? jumlah dari seluruhnya, Bu. Ya apa prosesnya gimana? Kan ditanyakan prosesnya. Y1 dikali Bukan Y, 3, terus bukan Y. ditambah YT2 dikali 4. Itu bukan YT, apa itu namanya? Y itu apa maksudnya? Ini apa namanya? Sama, Bu. Apa? Apa? Gamma, Bu. Iya, itu lambang apa? Untuk besaran apa? Ini tuh lambang apa? Menggambarkan apa dari tanah? Apa? Ada yang menjawab? Ini teh apa? Gamma, Bu. Iya, itu apa? Maksudnya lambang apa? Itu kan nama lambangnya. Itu menggambarkan apa pada tanah? Ada yang menjawab? Yang lain? Ini tuh apa? Ada yang menjawab? Coba saya tanya. Sumiati, itu tuh lambang apa? Berat volume bukan, Bu? Ya, berat volume ya. Dia apa loh? Ini kan nanti udah ada di sini juga. Berat volume tanah. Nih, berat volume tanah. Ya. Coba tadi ulangi. Berat rumusnya berarti apa yang di titik F? Berita berat volume tanah di titik F berarti. Berat volume 1 dikali 3. Terus Terus ditambah berat volume tanah 2 dikali 4. ya. Terus ditambah berat volume tanah 3 dikali 2. kenapa 2? Kan ditanyakan F. F itu di bagian paling bawah. Terus udah. Kali 2 terus Berat volume tanah 4 dikali 4. ya nggak usah, 2-nya nggak usah ikut. Kenapa 2 ikut? 2 ikut itu kalau misalkan ditanyakan di D. Cukup sampai situ. Kalau misalkan di F berarti ya udah langsung berat volume tanah 3 dikalikan 4 begitu aja. 2 nggak usah ikut, itu kan karena ditanyakan di D tadi ya. Kalau sekarang kan langsung di F, ya udah 2 mah nggak usah ikut. Berarti berat volume tanah 1 kalikan 3 ditambah berat volume tanah 2 dikalikan dengan 4 karena kedalamannya 4 ditambah berat volume tanah 3 dikalikan dengan 4. Udah gitu aja ya. Oke.
Coba saya satu lagi orang sebelum selesai waktunya. Satu lagi titik ya. Sampai 2 gitu. Bentar. Coba satu orang lagi pada kedalaman 1 meter. Yang 3. Ini. Tinggal 3 menit nih. Siapa ya? Rido. Rido ada, Rido? 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 Ada? Ada nggak? Nggak ada. Satu deh. Algia. Rafaeleo. Mana Algia? Hadir, Bu, hadir. Ya. Pada kedalaman 1 meter berapa? Di sini G nih. G-nya 1 meter Algia. Berarti berapa tegangannya? Coba sebutin. YT1 kali 3 ditambah berat volume 2 dikali 4 ditambah berat volume 3 kali 1 hasilnya 51 ditambah 72 ditambah 18 jadi 130 meter persegi. Kilonewton per meter persegi. Ya, betul ya. Seperti itu ya, untuk yang lain juga ya. Bisa dipahami ya. Ini namanya tegangan normal. Saya cukupkan dulu. Saya upload di YouTube ya. Berarti materi tentang tegangan normal. Nanti lanjut kita ke tegangan efektif setelah ini. Oke. Saya cukupkan dulu ya. Silakan boleh keluar dulu. Sebentar. Saya stop dulu.